saudaranya. Shalom teman-teman remaja yang kasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai ibadah kita minggu ini, teman-teman dipersilakan untuk on cam dulu ya. Kita akan memulai ibadah kita di minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Hari Minggu Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Selamat pagi adik-adik Orem yang Tuhan Yesus kasihi. Pertolongan kepada kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Pada kesempatan kali ini, kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Dipersilakan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mengaku dosa-dosa kami, baik dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran. Ampunilah kami ya Tuhan, dan bantu kami untuk selalu berada di jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman diundang makin berdiri. Mari bagi kita yang sudah mengakui segala dosanya di hadapan Allah, terimalah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 44 ayat 22. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hal Yesyurim yang telah kupilih. Dipersilakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Eva. Tapi sebelumnya, mari kita kembali angkat satu pujian, Tuhan pulihkan.
Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Baik, Warep, kita persiapkan Alkitab kita dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini Kau kumpulkan kami lagi bersama-sama, anak remaja-Mu di GKI Cicurug, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kehidupan kami di masa remaja ini tidaklah mudah, Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami selalu dekat kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan, agar hidup kami senantiasa dapat kami pilih yang terbaik, agar kami tidak terpeleset atau jatuh ke dalam jurang yang semakin dalam, tapi kami selalu hidup lurus dan berkenan kepada Tuhan. Jaga hati kami dengan kami selalu mau mendengarkan suara firman Tuhan. Jagalah pikiran kami, jagalah perkataan kami dan setiap langkah kami dengan kami selalu mau dekat hanya kepada Tuhan. Terima kasih kalau Kau kumpulkan kami lagi bersama-sama, walaupun mungkin di antara kami masih ada yang mengantuk, walaupun di antara kami mungkin ada yang menggerutu karena harus beribadah. Tuhan, ampuni kami, Tuhan layakan kami untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong hamba-Mu, Tuhan yang sempurnakan dan Tuhan perlengkapi agar apa yang disampaikan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca Alkitab kita, Korem, dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram, dan segala kesalehan dan kehormatan.
dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, Korem. Pagi Tante. Merdeka. Merdeka. Coba, ada nggak yang bisa bercerita bagaimana kemarin kalian mengikuti perayaan kemerdekaan Republik Indonesia? Mungkin ada yang bisa bercerita. Mungkin Tia, Oktia, Ezeria, bisa bercerita bagaimana kamu merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus kemarin. Di rumah aja. Nggak kelihatan mukanya ya, Tia? Di rumah aja Citan nggak ngapa-ngapain sih. Nggak ngapa-ngapain, nggak upacara, nggak? Enggak. Apa? Nggak upacara? Enggak. Nggak ikut perlombaan? Enggak ada. Oke. Mungkin berikutnya, Mulyani. Coba bisa bercerita tentang perayaan 17 Agustus kemarin. Maaf Tante, tadi malah keluar. Gimana, Bisa bercerita tentang perayaan 17 Agustus kemarin? Ada kesannya tidak? Nggak kemana-mana Tante, nggak ikut lomba. Nggak upacara? Upacara juga ikut yang di TV Tante. Oh, yang di TV. Oke. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita minggu ini adalah doa bagi negeri. Dengan tema besar di bulan Agustus ini adalah memerdekakan hidup. Ya, pada hari kemerdekaan Republik Indonesia kemarin, tanggal 17 Agustus, Menteri Sekretariat Negara, Bapak Pratikno, meminta kepada masyarakat pada pukul 10.17 untuk menghentikan sejenak kegiatannya sekitar 3 menit dan mengambil sikap sempurna untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Apa kalian ikut serta di sana pada pukul 10.17 itu? Atau mungkin masih tidur? Atau mungkin lupa, sibuk sarapan, tahu-tahu udah selesai. Dalam kenyataannya adik-adik, masih banyak orang yang cuek, tidak peduli dengan himbauan Bapak Menteri Sekretariat Negara tersebut. Padahal yang diminta hanya 3 menit, hanya berdiri dengan sikap tegak. Untuk kita bisa menghormati detik-detik kemerdekaan, dan tentu kita berdoa, bersyukur mempunyai negara Republik Indonesia ini. Tak bisa dipungkiri, kondisi pandemi membuat orang-orang jadi bosan, jenuh dan tidak bersemangat, dan cenderung banyak lupanya daripada ingatnya. Bagaimana tidak adik-adik? Kondisi ini memaksa orang untuk tinggal di rumah saja.
Dan dampaknya tentu kurang baik karena orang semakin kurang peka, tidak peduli, tidak punya simpati atau empati, dan banyak hal lagi. Kalau istilah kalian adalah asik dengan dirinya sendiri. Banyak orang yang larut dalam kehidupan yang tidak lagi memperhatikan orang lain, menutup mata dan telinga, baik untuk kesusahan orang lain ataupun terhadap teguran. Firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita, merefleksikan diri kita di hari 17 Agustus atau merayakan kemerdekaan itu. Bagaimana kita sebagai remaja bisa mendengarkan nasihat, bagaimana kita sebagai remaja bisa memilih yang terbaik untuk hidup kita, dan setelah itu juga kita bisa membagikannya untuk orang lain. Adik-adik, mungkin yang koram lama masih ingat apa yang pernah Citan katakan dulu, bahwa hidup ini adalah pilihan. Kita mau bangkit atau terpuruk, kita mau jadi teladan atau pecundang, semua tergantung dengan pilihan kita. Seperti tadi pagi mungkin koram, kalian harus memilih, mau bangun atau tidak, ya mau ikut ibadah atau tidak, itu kalian yang memilih. Mungkin di antara kalian ada yang masih malas ikut ibadah. Mungkin di antara kalian merasa, ini nih yang katekisasi nih, kalau nggak ikut ibadah nih ntar sama Citan dinilai nih. Tidak ada hal seperti itu. Tidak ada yang memaksa kalian untuk beribadah. Untuk kalian sebagai komisi remaja, juga kalian anggota katekisan. Ya. Ibadah itu sudah merupakan kewajiban kalian. Sudah merupakan tanggung jawab kalian. Ya. Untuk kalian yang katekisasi, kalau kalian tidak mau ibadah, kalau datangnya terlambat, buat apa kalian ikut ibadah? Ya, buat apa kalian ikut katekisasi? Kalau ibadah saja harus diancam-ancam atau harus disuruh-suruh. Ya, semua pilihan ada di dalam tangan kalian. Begitu juga dengan kalian remaja. Ya, anak-anak remaja, Citan bersyukur kalau kalian masih tetap setia untuk mau datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, begitu juga dalam pemilihan pertemanan. Ya. Atau komunitas, itu sangat penting untuk kalian. Ya. Kalau kalian berteman dengan orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang bertanggung jawab dengan tugas dan pelayanannya, yang mau saling mengingatkan satu dengan yang lain, juga saling mengevaluasi dengan segala kekurangan, tentu sedikit banyak, hal itu akan membentuk diri kalian menjadi pribadi yang bisa jadi teladan. Kalau kalian berteman dengan teman-teman yang maunya hidup enak saja, nggak mau susah, maunya begadang, malah ikut-ikutan merokok, ya ikut-ikutan dugem, tidak pernah membuat PR, ujian juga nyontek, maka sedikit banyak kalian akan terbawa dan membuat kalian menjadi pribadi yang tidak matang, tidak bisa dipercaya. Dan kalian mungkin akan sering diomeli oleh orang tua kalian. Adik-adik, ada sebuah cerita tentang Presiden Amerika dulu namanya Ronald Reagan. Waktu dia masih remaja seusia kalian, dia pergi untuk membeli sepatu. Dia diantar oleh pamannya, oleh tantenya. Ya, waktu zaman dulu itu kalau beli sepatu nggak kayak sekarang, tinggal pilih, cobain nomornya, langsung bayar, kita bawa pulang. Zaman dulu itu harus pesan, lalu diukur, cari modelnya, baru dibuatkan. Nah, adik-adik, waktu itu Ronald Reagan membeli sepatu. Terus tukang sepatu bertanya, kamu mau sepatu yang ujungnya runcing atau bulat? Reagan tidak bisa memutuskan. Maka tukang sepatu itu memberinya waktu. Ya udah, pikirin aja dulu deh beberapa hari. Nanti kamu saya tanya lagi ya. Beberapa hari kemudian, tukang sepatu itu bertemu lagi dengan Reagan. Dan bertanya lagi, kamu mau model sepatu model apa? Mau yang depannya runcing, apa yang bulat? Reagan masih belum bisa memutuskan. Maka tukang sepatu itu berkata, baiklah, kalau gitu kamu datang beberapa hari lagi ya untuk ambil sepatu kamu. Beberapa hari kemudian Reagan datang ke tempat tukang sepatu itu. Dan dia terkejut karena mendapatkan sepatu yang dia pesan itu, yang satu ujungnya runcing, yang satu ujungnya bulat.
Tukang sepatu itu menasehati. Ini pelajaran buat kamu, Regan. Jangan biarkan orang lain mengambil keputusan untukmu. Jangan biarkan orang lain mengambil keputusan untukmu. Itu nasihat dari tukang sepatu. Setelah Regan dewasa, dia berkata sambil mengenang masa kecilnya atau masa remajanya. Dia berpesan kepada teman-temannya waktu itu. Jika engkau tidak mau mengambil keputusan sendiri, maka orang lain yang akan mengambilkannya. Pesan ini mengingatkan kita bahwa jadilah diri sendiri, tidak perlu tergantung pada orang lain. Dalam hal kamu mengambil prinsipal, hal yang prinsip untuk diri kamu. Ya, kalau kamu mengambil keputusan sendiri, itu mungkin lebih memuaskan, lebih bisa membentuk kamu menjadi seorang pribadi yang matang daripada kamu tergantung pada orang lain. Kalau orang lain mengambilkan keputusan untukmu, belum tentu orang itu tulus sama kamu. Belum tentu dia tidak meminta imbalan kepada kamu. Dan belum tentu juga kamu bisa menjadi merdeka untuk hidup kamu. Ya, karena kamu akan seterusnya tergantung kepada orang itu. Adik-adik, begitu juga di dalam Alkitab. Dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kalian lihat dalam kitab Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Di sana Yosua berkata kepada umat Israel. Dia menasehatkan kepada umat Israel, juga memberikan pilihan kepada umat Israel. Yosua berkata, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tetapi, Yosua berkata, jika kamu anggap itu tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Yosua mengatakan, pilihlah hari ini, tidak usah menunda-nunda lagi. Ketika kamu mempunyai sebuah keyakinan bahwa Yesus itu juru selamat kamu dalam hidup kamu, bahwa Tuhan yang akan memimpin hidup kamu, jangan pernah kamu ragu lagi. Ya, kamu harus hidup takut akan Tuhan. Beribadahnya kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Itu penting untuk kalian sebagai remaja. Remaja itu kalau hari-hari biasa nggak tidur-tidur. Kalau Citan perhatikan anak-anak Citan ya, main gitu ya, bisa main game, main apa segala macam. Begitu masuk ke ulangan umum atau mid semester atau apa, bawaannya pada ngantuk. Bisa tidur siang gitu ya. Bisa juga istilahnya tuh ngantuk, males, gak mau ngapa-ngapain, belajar juga enggak, dan mereka tidur dengan teratur tidur, dengan manisnya, tapi mereka nggak belajar gitu akhirnya. Itu penting untuk kalian harus memilih dalam hidup kalian. Adik-adik, tidak mudah untuk hidup di masa pandemi sekarang ini. Bagaimana kita bisa memerdekakan hidup kalau saat sekarang ini pun kalian harus tinggal di rumah. Kalau saat ini pun kalian mungkin tidak bisa bebas bermain seperti biasa, tidak mungkin bebas bersekolah seperti biasa. Tapi adik-adik, nasihat dan pilihan itu penting untuk hidup kalian. Untuk akhirnya nanti kalian bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Salah satunya adalah dengan kamu bisa mendoakan orang lain. Ada contoh di masa pandemi ini yang belum lama terjadi, di masa pandemi dan masa PPKM ini. Ya, ada dua contoh kontras. Cerita yang pertama adalah adik-adik mungkin kalian tahu, ada seorang terapis dari Jawa Timur tidak percaya dengan COVID. Apa kalian pernah mendengar? Ada terapis, seorang terapis telinga yang tidak percaya dengan COVID. Ya, di Indonesia ini ada 20% orang yang tidak percaya dengan COVID, adik-adik. Hati-hati. Ya, jadi kalau orang nggak pakai masker, mungkin dia memang nggak ngerti, mungkin dia juga dablek, mungkin juga dia memang nggak percaya gitu sama COVID. Ya, tapi kalian jangan percaya, kalian pasti memakai masker. Salah satu untuk mendukung program pemerintah untuk protokol kesehatan adalah jangan lengah memakai masker. Terapis ini tidak percaya dengan adanya COVID. Padahal orang-orang sudah menasihati dia. Kamu masih tahu bahwa COVID itu berbahaya loh. Ya, kalau kamu terpapar COVID itu ada dua kemungkinan ya. Kalau kamu nggak mati ya kamu mungkin masuk isolasi terus kamu merasakan banyak hal di sana seperti
rasanya terkekang dan sebagainya, kamu ketakutan, kamu khawatir, ya puji Tuhan kalau kamu bisa sembuh. Tapi terapis ini tidak percaya. Ya. Kemudian terapis itu datang ke rumah sakit tempat pasien COVID dirawat. Dan dia tanpa memakai masker, dia menghampiri pasien-pasien COVID itu. Dan dia menghirup napas si pasien. Menghirup napas-napas si pasien COVID itu. Apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya, terapis itu terpapar COVID. Kemudian dia terkapar. Ya, terkapar lah pasti orang kena COVID. Gitu ya, karena apalagi kalau dia nyamperin gitu ya. Dan setelah itu, dia dijemput oleh malaikat maut. Alias, dia meninggal. Adik-adik, ada lagi satu cerita yang belum lama mungkin kalian yang senang olahraga masih ingat. Ketika Gracia Polii dan Apriani Rahayu menang di Olimpiade di Tokyo. Satu-satunya peserta dari Indonesia yang membawa medali emas. Ya, sebuah hal yang membuat bangsa Indonesia bangga. Terharu dan mendapat semangat baru di tengah keadaan pandemi yang nyaris membuat semua orang putus semangat dan tidak punya harapan dan mulai bosan. Bagaimana Apriani dan Gracia Polii bisa mengharumkan nama Indonesia dengan membuat bendera Indonesia naik dan berkibar di Tokyo? Adik-adik, mengapa Apriani dan Gracia Polii bisa melakukan itu? Tentu itu juga tidak berjalan begitu saja. Kalian jangan lupa, ada seorang pelatih yang selalu setia menemani Gracia Polii dan Apriani. Pelatih itu bernama Eng Hyang. Dia melatih, bukan hanya melatih, dia juga menemani, dia membina, dia juga memberitahu bagaimana mental yang baik, bagaimana melatih fisik, bagaimana melatih psikis. Dan akhirnya, Apriani dan Gracia Polii bisa mengharumkan nama Indonesia dengan menyumbangkan 1 emas untuk Indonesia. Hal itu tidak terjadi begitu saja. Kalau Apriani dan Gracia Polii tidak mau mendengarkan nasihat pelatihnya, mungkin semua juga tidak akan pernah terjadi. Semua itu tidak terjadi dengan instan. Harus ada perjuangan, harus ada kelelahan, latihan yang berat, tetesan air mata. Dia juga harus meninggalkan kesukaannya, kesenangannya di masa remaja. Ya, dia harus meninggalkan keluarganya. Dia juga harus tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya. Tapi apa yang terjadi? Dia bisa membawa dan mengharumkan nama Indonesia. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memerdekakan hidup harus dimulai dari diri sendiri, dari diri kita sendiri. Kalian mungkin ingat Citan pernah berkata, musuh terbesar itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Benarkah kita sudah merdeka dalam kalian mengisi kehidupan sebagai seorang anak remaja? Atau kalian masih menjadi budak? Misalnya budak kemalasan, budak amarah, sering marah, emosi. Kata-kata yang jelek, yang kasar, yang sering kalian ucapkan. Baik kepada saudara sendiri, kepada orang tua. Kata-kata yang ketus, bukan kata-kata yang manis. Atau kalian jadi anak-anak yang nakal. Hidup yang tidak baik, merokok. Kumpul-kumpul sama teman, petantang-petenteng, padahal kan belum punya apa-apa dalam hidup kalian. Tentu kalian juga harus memilih. Jangan biarkan orang lain memilih untuk hidup kalian. Jangan menunda-nunda untuk kalian memilih yang terbaik untuk hidup kalian. Jangan juga kalian mengabaikan nasihat supaya kalian bisa selamat. Oleh karena itu adik-adik, mendengarkan nasihat, kalian memilih hidup yang terbaik untuk hidup kalian. Dan tentu kalian juga harus dekat selalu dengan Tuhan. Itu akan membentuk kalian menjadi seorang pribadi yang lebih baik.
Ingat, kesadaran itu harus dimulai dari sekarang. Jangan nanti kamu udah tua, kamu udah tertinggal jauh dari teman-teman kamu. Kesadaran itu baru timbul dalam hidup kalian. Tentu tidak mudah. Ayo berjuang, ayo kerja keras. Kalau ada masalah, jangan dijadikan penghalang. Jangan dianggap penghalang, tapi jadikan sebuah tantangan. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini pun ingin mengingatkan kita bagaimana kehidupan seorang remaja itu bisa dipakai oleh Tuhan. Terlebih kalau kalian lihat Timotius, ya adik-adik. Seringkali adik-adik, dalam kehidupan kita mengikuti apa yang baik dan tidak baik. Contoh dalam keluarga. Ya, bapaknya pemarah, kamu jadi ikut pemarah. Ya, ibunya cerewet, kamu jadi ikut cerewet. Banyak juga hal seperti itu yang diikuti. Mama juga cerewet, papa juga pemarah. Kamu ngerokok, bapak saya juga ngerokok. Misalnya seperti itu. Ya, tanpa disadari adik-adik, kita memperagakan nilai-nilai yang kita pegang dalam hidup kita. Kita akan mengupas sedikit tentang Timotius dulu. Bahwa dalam kehidupan kita acap kali mengikuti gaya hidup orang tua atau orang-orang di sekitar kita. Banyak anak-anak remaja mengulangi keberhasilan, tapi juga mengulangi kesalahan orang tuanya. Ya, jadi mulai sekarang kamu mulai belajar mana yang kamu like dan mana yang kamu unlike dari kehidupan keluarga kamu, juga teman-teman sekitar kamu. Timotius merupakan contoh utama mengenai orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keluarga yang saleh. Kalian tahu Eunike, ibunya, juga neneknya Lois, adalah orang-orang beriman yang membentuk kehidupan dan mendorong pertumbuhan rohaninya. Timotius ketika dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan, itu masih muda adik-adik. Sekitar umur 18-19 tahun. Ya, dan Timotius itu menjadi anak didik Paulus. Dan dia mengembalakan gereja di Efesus. Sebagai orang muda, seorang pendeta muda, Timotius menghadapi segala macam tekanan, konflik, dan tantangan, baik dari gereja ataupun dari sekelilingnya. Oleh karena itu adik-adik, Paulus sebagai bapak iman daripada Timotius sering mengirimkan surat untuk Timotius. Ya, dan ketika itu pula Paulus juga menasehati. Ketika kamu sudah bisa menangani konflik atau tantangan, jangan pernah lupa juga untuk mendoakan mereka. Saat ini pun adik-adik, dalam tema kita hari ini, yaitu doa bagi negeri. Kita mau belajar bahwa kita belajar untuk mendoakan orang-orang di sekeliling kita. Kita juga belajar mendoakan bangsa dan negara kita. Ya, kalau dikatakan itu adalah doa syafaat. Doa syafaat adalah doa pengantara. Ya, doa umat. Ya, mungkin kalau kalian lihat, kalau kalian ikut ibadah umum ada doa syafaat. Mendoakan bangsa dan negara, mendoakan orang tua, mendoakan jemaat, dan mendoakan banyak hal. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang undur, dan sebagainya. Dalam bagian surat ini, dalam 1 Timotius 2 ini, Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa dengan mendoakan, dengan tekun para pemimpin atau pemerintahan, maka karya Allah akan bekerja atas mereka. Kalau kamu belum bisa melakukan apa-apa untuk hidup kamu, jangan pernah lupa untuk mendoakan bangsa negara kamu. Loh, emang bisa begitu ya? Mendoakan doang? Mendoakan bangsa dan negara doang? Terus kita bisa ngapain buat pemimpin kita? Jangan remehkan sebuah doa adik-adik. Ya, bahwa Tuhan juga mau menerima dan bekerja sama dengan kita melalui doa yang kita sampaikan. Kalau kita mendoakan pemimpin dan bangsa dan negara kita mengharapkan mereka bekerja dengan baik, maka hikmat Tuhan pun akan turun atas mereka. Untuk mereka bisa selalu ingat, jadi pemimpin yang baik. Mereka bisa membawa rakyatnya untuk hidup aman dan makmur. Dan kalau kalian melihat, ya, bagaimana raja-raja
Di zaman dulu, atau sekaranglah presiden kita dengan para menteri dan banyak di bawahnya itu, supaya bisa bekerja dengan baik, kita juga harus mendoakan mereka. Dan tentu dampaknya adalah mereka pun nanti akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja atas mereka. Tapi kita percaya Tuhan yang maha baik dan maha kuasa itu akan menolong dan menguatkan kita. Adik-adik, jangan pernah merasa karena kalian masih remaja, kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kalian bisa buka di 1 Timotius 4 ayat 12, coba buka 1 Timotius 4 ayat 12. Mary, baca Mary. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, ingat adik-adik 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hari ini, adik-adik kita belajar bagaimana kita bisa memerdekakan hidup kita untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Ya, bagaimana kalian bisa memilih iman percaya kalian untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang kalian tentu harus pegang teguh sampai kapanpun. Lalu setelah itu biarlah orang-orang juga bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kalian. Dimulai dari keluarga sendiri, dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai damai sejahtera untuk kita melakukan hal yang baik setiap hari dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, dengan kita bisa dipercaya sebagai anak-anak Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang berintegritas. Hari ini kita belajar dari Timotius karena kemudaannya dan kerinduannya untuk melayani dengan konsisten dan benar. Dan dia juga selalu mendengarkan nasihat dari Paulus. Biarlah hal ini juga mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak remaja, kita bisa dipakai Tuhan. Mari saling mendoakan, mari memilih yang terbaik, mari mau mendengarkan nasihat, mari menjadi saluran berkat dengan mendoakan sesama. Bukan hanya melalui doa, tapi juga melalui sikap dan tingkah laku kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, rekan-rekan remaja diundang untuk berdiri bersama kita dengan umat di segala abad tempat. Mari kita pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Dalam doa syafaat, apakah ada yang mau didoakan?
Selain teman-teman yang sakit, pembangunan gedung pelayanan, persiapan ibadah umum, acara We Talk bulan September, juga Maria yang hari ini ada tryout dari Inten. Adakah yang lain? Nggak ada, Tan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sudah menerangkan firman Tuhan. Biarlah dengan segala kekurangan yang hamba bawakan, itu bisa mengingatkan anak-anak remajamu untuk bisa memilih yang terbaik dalam kehidupan mereka. Mereka juga tidak anti dengan nasihat, mereka juga tidak anti dengan masalah. Mereka juga mau akhirnya berbagi dengan sesama, dengan saling mendoakan dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan, terima kasih kalau pada minggu pagi ini Tuhan tetap menjaga kami. Ajarkan kami untuk tetap setia kepada Engkau. Biarlah kami mau menyerahkan minggu yang baru juga dalam pimpinan Tuhan. Untuk kami selalu dituntun Tuhan, mau selalu mendengar suara Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Biar Tuhan yang kuatkan mereka. Biarlah obat yang mereka minum juga menolong mereka untuk kesembuhannya. Biarlah perhatian dari keluarga, perhatian dari teman-teman juga Tuhan, juga doa kami ini Tuhan boleh menolong kesembuhannya. Tuhan yang memberkati dan melindungi mereka dan memulihkan mereka seperti sedia kala. Kami berdoa juga untuk pembangunan gedung pelayanan di GKI Cicurug yang sudah mau mulai selesai Tuhan. Biarlah kami bersyukur melihat bagaimana tempat yang kami tempati sekarang ini lebih layak daripada tempat yang dulu kami tempati. Biarlah kami juga tidak hanya mempunyai gedung yang baru, tapi juga kami mempunyai hati yang selalu Kau perbaharui. Sehingga kami mempunyai kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk nanti pada waktunya Tuhan kami bisa sama-sama beribadah di gedung remaja kami, juga di tempat komisi anak, juga komisi-komisi yang lain. Tapi Tuhan masih banyak juga yang menjadi pergumulan kami. Kami masih memerlukan banyak biaya untuk pembangunan gedung pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang cukupkan, Tuhan membuka setiap hati daripada anak-anak-Mu juga, jemaat GKI Cicurug, untuk kami mau menyisihkan apa yang bisa kami berikan dari berkat yang Tuhan berikan pada kami, agar kami bisa membayar semua biaya itu. Tuhan juga yang tolong persiapan ibadah umum yang akan mulai bulan September nanti. Tuhan perlengkapi Pak Sam, Tuhan perlengkapi Ibu Esa, majelis jemaat, untuk kami bisa mempersiapkan itu dengan baik. Tuhan yang tolong juga setiap hati jemaat-Mu yang mungkin sudah lama tinggal di rumah, biarlah mereka pun juga bersemangat. Mereka begitu antusias merayakan di mana kami bisa lagi beribadah bersama-sama di gedung gereja. Biar Tuhan menjaga setiap umat-Mu, agar kami juga menjaga diri kami dengan baik, tetap mengikuti protokol kesehatan, agar kami tidak tertular dari COVID dan bisa ikut beribadah bersama yang lain. Kami juga berdoa untuk acara We Talk dari Quorum Tuhan pada bulan September. Biarlah Tuhan yang perlengkapi dan menjaga setiap hati anak-anak-Mu untuk selalu mau berkumpul bersama-sama di dalam ibadah Tuhan. Untuk kami tidak menjauhkan ibadah kami Tuhan daripada Engkau, sehingga Tuhan selalu memperbaharui kehidupan kami setiap hari. Untuk kami bisa memilih yang terbaik dalam hidup kami. Kami juga bisa mendengar nasihat yang baik, bukan nasihat yang tidak baik. Kami juga bisa menjadi saluran berkat-Mu walaupun kami masih remaja. Tuhan, kami berdoa untuk Maria yang hari ini akan mengikuti tryout dari Inten. Tuhan perlengkapi Maria. Biarlah Tuhan yang tuntun dan tolong agar Maria dapat mengerjakan soal-soal dengan baik dan Maria juga dapat percaya diri bahwa Tuhan senantiasa akan menolongnya. Kami menyerahkan orang tua kami Tuhan, orang tua dari anak-anak remaja-Mu, Tuhan yang memperlengkapi dan melindungi mereka, terlebih dalam pekerjaan, hari-hari yang mereka lalui dan mereka mencari uang, Tuhan tolong mereka. Berkati kesehatannya, Tuhan jauhkan daripada mara bahaya, Tuhan juga yang tolong jangan sampai kami tertular COVID, dengan kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan yang tolong kami sebagai anak-anak-Mu juga untuk berbicara yang sopan kepada orang tua kami boleh memberi kasih kami kepada orang tua, walaupun mungkin kami belum bisa memberi apa-apa, biarlah kami boleh memberi dengan kelemah lembutan. Kami juga mau berbicara yang baik, kami boleh menjawab yang sopan. Kami juga bisa menjadi teladan Tuhan di rumah kami, terhadap adik-adik kami ataupun saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk 76 tahun kemerdekaan yang Tuhan berikan. Sebuah kondisi yang berat dalam kondisi COVID ini Tuhan, biarlah kami boleh bisa keluar menjadi pemenang dari
semuanya ini Tuhan ketika COVID sudah berlalu. Walaupun mungkin masih 1-2 tahun ke depan kami tidak tahu, tapi biarlah kami tetap setia mengikuti apa yang harus kami ikuti saat ini Tuhan, karena bukan hanya kami yang mengalami, seluruh dunia pun mengalami. Biarlah kami boleh selalu bersemangat, kami selalu bisa membawa diri kami sebagai saluran berkat-Mu dan teladan. Dengan tetap memakai masker, kami juga tetap setia dan mematuhi setiap apa yang pemerintah kami berikan. Berikan hikmat dan kebijakan kepada pemimpin-pemimpin kami, Tuhan, dari mulai yang di pusat sampai ke daerah. Tuhan perlengkapi mereka, untuk mereka juga tetap fokus dalam pelayanan mereka untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Biar Tuhan kami juga boleh mendoakan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah mereka tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan. Mereka senantiasa selalu bersuka cita di masa remaja mereka, walaupun kondisi saat ini begitu sulit untuk mereka. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi kami pada yang jahat. Kalau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua penampil tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman yang mau mengisi amplop persembahan lebih dulu. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan kami, berkatilah tangan-tangan yang memberi dan berkati juga persembahan ini agar berguna untuk kedepannya. Terima kasih ya Tuhan, yang adalah nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu hari ini, dan untuk mengakhiri ibadah kita akan kembali yang satu pujian, doa kami.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, ajarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah online pada minggu hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah kita akan menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Hari ini, damai sejahtera, hari ini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Untuk warta dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Koram. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan. Sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah, Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug dengan nomor 12907569924 atas nama Brata Wiwari atau Krisdiani Ginanti. Yang kedua, dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Yang ketiga, dikirimkan ke gereja dengan cara dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. Yang kedua, mengingatkan untuk ibadah kopdar yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Yang ketiga, jangan lupa teman-teman Koram untuk mengingatkan teman-teman yang mundur. Oke, terima kasih Christian Leonardo. Ada lagi pengumuman dari pengurus yang lain? Silakan. Aku dari persekutuan mau ngumumin untuk minggu depan karena WL hari ini Amel nggak jadi diganti minggu depan. Wartanya Virgin, pemandunya Sinta sama Marta, untuk PF-nya Pak Samuel. Makasih. Sama-sama, Kesia. Ada lagi yang lain? Mas Sam, Citan Ya, pamit Ci. ya. Citan pamit Oke, ya. Ci. Selamat Makasih, hari Ci. Minggu, Koram. Terima kasih, Ci. Baik, rekan-rekan. Kasih Citan. Jangan lupa juga bulan depan ada WeTalk hari Rabu ya, bener ya? Jangan lupa tanggal 1 Agustus ada WeTalk, siapkan waktunya. Dan ada lagi pengumuman yang lain? Teman-teman jangan Oke, lupa absen. absen ya. Linknya udah aku kirim di chat. Thank you semuanya. Ya. Sip. Absen jangan lupa teman-teman ya. Dan untuk yang kelas katekisasi jangan lupa akan tugas-tugasnya ya. Itu saja mungkin, jika sudah tidak ada ibadah kita selesai. Jangan lupa nanti mungkin sebentar saya mau upload videonya yang persembahan pujian beberapa rekan-rekan kalian ada di YouTube-nya GKI Cicurug. Saya sambil nunggu captionnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa di-subscribe channel GKI Cicurug. Itu aja mungkin rekan-rekan, kalau nggak ada lagi pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Selamat hari memberkati. Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, GBU.